Jumpa lagi bersama Lakon Misteri. Pada kesempatan kali ini, Lakon Misteri akan mengangkat cerita rakyat Sunda tentang seorang kesatria yang memiliki sifat temperamental, yaitu Prabu Amuk Marugul. Nama Prabu Amuk Marugul tentu tidak asing lagi bagi penggemar sinetron, di mana dia adalah musuh besar dari Raden Kian Santang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Walau Prabu Amuk Marugul temperamental, namun dia memiliki sifat yang kesatria. Yang pasti bukan Raden Kian Santang yang bisa mengalahkan Prabu Amuk Marugul. Lalu siapa? Begini ceritanya. Berdasarkan naskah kuno Japura, Prabu Amuk Marugul adalah kakak kandung dari Kentring Manik. Mereka berdua adalah anak dari Prabu Susuk Tunggal, raja di kerajaan Sunda. Dan beliau adalah panglima muda perang kerajaan Sunda dan menjadi penguasa di daerah Japura. Selain memiliki nyali yang luar biasa, Prabu Amuk Marugul juga memiliki kesaktian mandraguna. Tidak seorang pun di kerajaan Galuh yang mampu mengalahkannya. Dan suatu ketika Prabu Amuk Marugul mengikuti tarung ksatria di kerajaan Singapura yang ada di dekat daerah Cirebon saat ini. Bagi siapa saja yang bisa menjadi pemenang, maka akan dinikahkan oleh Putri Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa. Sebagai muslimah yang cantik rupawan, tentu banyak sekali kesatria yang datang dari penjuru negeri untuk mencoba kesaktiannya. Di sana Prabu Amuk Marugul mampu mengalahkan semua kesatria, dan tibalah saatnya ia berhadapan dengan kesatria terakhir, yaitu Kekembing Raja Sunu. Pertarungan hebat kedua kesatria ini membuat para kesatria lain menjadi terkagum-kagum. Mereka saling mengeluarkan ilmu kadikjayaan yang dimiliki. Dan akhirnya Prabu Amuk Marugul tersungkur, kalah oleh Kekembing Raja Sunu, kesatria yang tidak dikenal. Disinilah sifat kesatria Prabu Amuk Marugul terpancar. Walaupun dia anak raja, namun dengan kesatria dia mengakui kekalahannya. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Akhirnya Putri Ki Gedeng Tapa menyetujui pernikahan putrinya Subang Larang dengan Kekembing Raja Sunu. Bahkan Ki Gedeng Tapa sangat gembira saat mengetahui bahwa Kekembing Raja Sunu adalah keponakannya sendiri, putra dari kakaknya Prabu Dewa Niskala. Nama lain Kekembing Raja Sunu adalah Raden Pamanah Rasa alias Prabu Siliwangi. Suatu ketika terjadilah peperangan antara Japura dengan kerajaan Singapura. Saat itu Prabu Siliwangi diangkat menjadi Prabu Anom di kerajaan Singapura dan ikut membantu dalam pertempuran tersebut. Tidak disangka akhirnya Prabu Siliwangi bertemu lagi dengan Prabu Amuk Marugul di medan pertempuran. Dan Prabu Amuk Marugul ingin sekali membalas kekalahannya tempo hari. Namun sayang, Prabu Amuk Marugul kembali takluk di tangan Prabu Siliwangi dan Japura menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Singapura. Dalam suatu kesempatan, Prabu Amuk Marugul menanyakan siapa sebenarnya Kekembing Raja Sunu. Seketika itu juga Prabu Amuk Marugul kaget bukan kepalang, karena Kekembing Raja Sunu adalah Prabu Siliwangi, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Sejak itulah Prabu Amuk Marugul menjadi akrab dan mengajak Prabu Siliwangi untuk menemui ayahnya Prabu Susuk Tunggal, yang merupakan uaknya sendiri. Jadi kakek Prabu Siliwangi dan Prabu Amuk Marugul itu adalah sama, yaitu Niskala Wastu Kencana, yang memiliki dua istri, yaitu Dewi Mayangsari dan Lara Sarkati.
Dewi Mayangsari memiliki anak bernama Prabu Dewa Niskala dan lahirlah Prabu Siliwangi. Sedangkan Larasarkati memiliki anak bernama Prabu Susuk Tunggal dan lahirlah Prabu Amukmarugul dan Kentring Manik. Prabu Susuk Tunggal berkuasa di kerajaan Sunda, sedangkan Prabu Dewa Niskala berkuasa di kerajaan Galuh. Oleh karena itulah Prabu Siliwangi dinikahkan dengan Kentring Manik sebagai istri ketiga dari Prabu Siliwangi. Berkat pernikahan ini dan turun tahtanya Prabu Susuk Tunggal serta Prabu Dewa Niskala, maka kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh bisa bersatu kembali. Dan Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi raja di kedua kerajaan itu dan membangun kerajaan baru bernama Pakuan Pajajaran, serta mendapat gelar Sri Baduga Maharaja. Sedangkan Prabu Amukmarugul diangkat menjadi senopati kerajaan Pajajaran, dan di masa itu kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Benar atau tidak, wallahu a'lam.